Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Ibu Bapak yang saya hormati, tema yang saya tulis pagi hari ini pertarungan, pertarungan antara yang hak dengan yang batil dalam kurung sepanjang masa, dan yang hak pasti menang. Ayo diyakini, dan itu pernyataan Allah, yang hak pasti menang. Selama kita ini masih hidup, Ibu Bapak, kita mengalami pertarungan antara yang hak dengan yang batil. Selama kita masih hidup, kita tidak mengalami itu kalau kita sudah mati, sudah tidak terjadi pertarungan antara hak dan batil. Selama kita masih hidup, kita mengalami itu, Dan sekali lagi, ayo yakinkan kita. Sebagaimana firman Allah, ja'al haq wa yaqul batil innal batila kana yaqul. Katakan yang hak terdatang, yang batil telah hancur. Sesungguhnya tiap-tiap kebatilan pasti hancur. Itulah yang memberikan motivasi kepada kita untuk tidak ada rasa takut, dan jangan santai-santai bermalas-malas untuk menegakkan yang hak. Di samping tidak ada rasa takut, juga jangan bermalas-malas, jangan santai-santai. Ibu Bapak yang saya hormati, mungkinkah kebenaran itu akan kalah dengan kebatilan? Mungkinkah yang hak kalah dengan yang batil? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Mungkin. Yang hak bisa dikalahkan oleh yang batil kalau yang hak ini tidak dikelola dengan sungguh-sungguh, sedangkan yang batil dikelola dengan sungguh-sungguh. Yang batil mereka bersatu, antar batil didukung dengan dana yang triliunan, berapa ratus triliun. Batil tapi disokong oleh banyak orang, batil disokong oleh banyak dana, sedangkan yang hak sik mikir-mikir. Rasulullah mengingatkan, yang hak bisa kalah dengan yang batil kalau yang hak itu tidak dikelola secara sungguh-sungguh. Islam di Indonesia mayoritas, tapi apalah artinya mayoritas kalau umat Islam di Indonesia ini kualitasnya kata Rasulullah seperti buih. Sama dengan itu. Apa artinya mayoritas? Islam itu hak, ya. Bahkan jumlah umat Islam mayoritas, ya. Tetapi apa artinya Islam di Indonesia yang mayoritas kalau kualitasnya seperti buih untuk? Ketika kita belum punya mesin cuci, pakai ember besar, air kasih rinso, diopiok, buihnya tambah banyak loh. Coba dilempar satu kelereng saja, bisa nahan? Itulah buih. Tidak punya kekuatan. Kekuatan asing semakin merajalela. Ancaman dari pihak asing semakin merajalela. Kalau kita umat Islam yang mayoritas tadi masih seperti untuk, masih seperti buih, tunggu kehancurannya. Yang hak bisa kalah dengan yang batil kalau. Nah, oleh karena itulah Ibu Bapak yang saya hormati, dengan itu menjadi peringatan bagi kita, jangan kita kena kalau, tapi kita harus apa? Di antaranya harus bersatu. Kalau kelompok yang hak ini bersatu, kata pepatah, rawi-rawi rantas, malang-malang putung, kan gitu. Itu dari unsur persatuan, ukhuwah. Maka ukhuwah itu sangat penting.
Ukhuwah Islamiyah sangat penting. Kalau saya bawa ke bahasa daerah itu tadi, rawi-rawi rantas, malang-malang putung. Selama umat Islam, apalagi umat Islam di Indonesia mayoritas, wis kualitasnya bisa diandalkan, Islamnya udkhulu bisilmi kafah, Islam yang berkualitas, ditambah lagi bersatu. Sudah. Siapa yang menghalangi? Pasti hancur. Karena apa? Kualitas umat Islam Indonesia, kualitas yang bisa diandalkan. Ditambah lagi ukhuwah Islamiyahnya sangat kuat. Apalagi ditambah berani mengorbankan sebagian rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Tidak ada kemenangan itu yang tanpa perjuangan. Tidak ada kemenangan itu tanpa biaya, pengorbanan. Untuk mencapai kemenangan harus ada perjuangan. Perjuangan dibutuhkan bermacam-macam tadi. Negara kita ini tidak akan merdeka andai kata waktu itu pendahulu kita tidak berani berjuang. Andai kata pendahulu kita tidak berani berkorban, tidak akan merdeka. Maka antara usaha dan juga sekaligus rahmat Allah jalan bareng. Atas berkat rahmat Allah, kan gitu pembukaan UD 45 ya. Atas berkat rahmat Allah dan dengan didorongkan oleh usaha yang luhur. Jadi dua ini bersatu. Usaha apa? Menegakkan yang hak, memberantas yang batil. Usaha keberanian. Dan bahkan Rasulullah mengatakan, jika kamu lihat satu kemungkaran, rubah. Jangan mengambil jalan yang seperti pemuda Al-Kahfi langsung nyingkir. Pemuda Al-Kahfi kan pada akhirnya gitu, karena sudah kepepet, nggak bisa berbuat. Akhirnya dia menyingkir. Kita nomor satu kata Rasulullah, rubah kemungkaran itu. Di hadapanmu banyak kebatilan. Rubah kebatilan itu, berantas kebatilan itu. Dengan apa? Dengan tangan. Umat Islam yang punya kemampuan dengan tangannya, dengan membuat peraturan perundang-undangan, gunakan itu untuk memberantas kebatilan. Tapi kalau umat Islam tidak ada yang punya kemampuan memberantas kebatilan dengan tangan, rubah kebatilan itu dengan lisan. Dengan lisan. Di mana-mana ngomong, ini batil. Dan ayo kebatilan ini kita berantas dengan cara ini. Baru kalau memang sudah tidak bisa, dengan tangan tidak mampu, dengan lisan tidak mampu, barulah yang ketiga, dengan hati. Walaupun itu adalah selemah-lemahnya iman. Artinya kita tetap peduli dengan hati. Mohon wala Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu ya, dalam kehidupan ini banyak kebatilan ya Allah. Dalam kehidupan ini kebatilan merajalela ya Allah. Maka kami mohon kepadamu ya Allah, sirnakan kebatilan itu dengan kekuasaanmu ya Allah. Kalau Allah membuat sirna, tidak angel. Kapan tuh saya baca menteri-menteri dari luar negeri mana itu naik pesawat 16 orang sak rombongan, plek, amblas mati kabeh. Thailand apa mana itu? 4 hari yang lalu tidak salah itu. Rombongan menteri 16 orang sedang melakukan kunjungan itu. Begitulah kalau Allah itu membuat akhir daripada sesuatu. Budal, gagah, sehat.
Tapi di tengah perjalanan itulah tinggal nama. Akankah itu terjadi pada diri kita? Ya. Semuanya akan terjadi kalau memang Allah menghendaki. Makanya Bapak yang saya hormati, ayo jangan kita berhenti, jangan kita punya rasa takut di dalam rangka memberantas kebatilan. Nah, di antara ayatnya tadi itu motivasi dari Allah 17:81. Dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Katakanlah telah datang kebenaran. Telah datang kebenaran. Kebenaran datang tidak ujuk-ujuk. Tidak ujuk-ujuk. Perlu dirintis, direncanakan ya apa carane, ya apa carane. Didiskusikan ya apa carane. Tidak ujuk-ujuk. Katakanlah kebenaran telah datang. Dan yang batil lenyap. Ditegaskan di kalimat yang terakhir, innal batila kana yahuqa. Sesungguhnya tiap-tiap yang batil pasti hancur, pasti lenyap. Saya sering beri contoh, ya Bapak yang saya hormati, kebatilan itu lenyap sesaat. Lenyap hanya sesaat. Tapi nanti muncul lagi. Pernah saya beri contoh, ingat saya. Napa niku? PKL. PKL yang di pinggir jalan. Setelah dioperasi oleh Satpol PP, karena memang itu dilarang berjualan di situ, bersih toh? Nah, kalau tidak dijaga ketat, itulah sama. Ya, kebatilan ini setelahnya kita berantas, jangan dibiarkan. PKI itu batil. PKI muntuk-muntuk. Kenapa muntuk-muntuk itu? Lungan dulu gampangannya. Mbah apa bahasa Indonesia itu? Muntuk-muntuk. Itu contoh PKL. Maka setelahnya direlokasi, ya dah. Lalu Satpol PP setiap hari datang di situ menjaga, kan gitu. Sama dengan ini. PKI sudah dinyatakan menurut TAP MPRS nomor 25 ya, tahun 66. PKI dilarang. Tetapi sekarang ini aturan sudah banyak memberi peluang. Anak-anak PKI boleh mencalonkan sebagai tamtama dan seterusnya, luar biasa. Inilah ya. Kalau di sini PKI, RRT itu juga komunis, tapi bukan PKI loh ya. RRT itu komunis, tapi bukan PKI. Yang PKI itu di kenapa PKI ini kenapa singkatannya? Partai Komunis Indonesia. Lain anggono komunis. Komunis apa? Ya komunis kono. Nah itu contoh. Nek gak diawasi temenanan, PKI itu pelaku kejahatan biadab di Indonesia. Tapi justru sekarang akan dibalik, dia mengatakan sebagai korban. Ngikuti ya. Dia itu pelaku kejahatan biadab. Tapi karena dia mendapatkan peluang, akhirnya lain lagi. Mengajukan tuntutan ganti rugi. Bahkan menuntut pemerintah supaya minta maaf kepada PKI. Disinilah kebatilan pasti lenyap. Tapi boleh jadi kebatilan itu akan datang kembali kalau tidak dijaga secara sungguh-sungguh. Oleh karena itulah, ibu bapak yang saya hormati, ayo ya, bersungguh-sungguhlah kita dalam menegakkan yang hak
Yang otomatis dengan menegakkan yang hak itu memberantas yang batil. Kalau tidak berani menegakkan yang hak, berarti tidak berani memberantas yang batil. Akhirnya menjadi barang di atas air itu loh, terombang-ambing. Naudzubillah. Ya Pak, yang saya hormati, yang dirahmati Allah, hak dan batil. Nek dicampur, yang rusak yang mana? Yakin? Hak dan batil nek dicampur, yang rusak mulanya juga dicampur. Mulanya sudah dicampur. Dulu ada percampuran yang hak dengan yang batil. Bahkan kemarin ada yang mengistilahkan jilid satu. Apa itu? Percampuran hak batil jilid satu. Nasakom jilid satu. Loh, ono mana nasakom jilid satu? Apa akan ada nasakom jilid dua? Oh alam. Nasional PNI waktu itu. Kom A Nahdlatul Ulama waktu itu. Kom PKI, Nasakom PNI, NU dan PKI. Nasakom Nasional Agama Komunis. Masumi yang tidak mau ikut di dalamnya dianggap kepala batu. Nasakom jiwaku, singkirkan kepala batu. Siapa kepala batu itu? Masumi. Jangan lupa dengan sejarah. Bung Karno pernah pidato dalam satu tema, jas merah. Jangan melupakan sejarah. 3 unsur bersatu. Yang tidak mau bersatu dianggap kepala batu, harus disingkirkan. Dan ternyata hancur toh, Mas Umi? Yang hak bisa hancur. Kalau yang batil bersatu. Itulah jilid 1. Kapan ada jilid 2? Oh alam. Sudah ada masuk berita ya. Jilid 2. Nasional. Siapa nasionalnya itu? Siapa agamanya itu? Siapa kaumnya itu? Mudah-mudahan tidak terjadi. Baik. Hak dan batil nek dicampur, sing hak rusak. Betul? Mulane aja dicampur. Pengalaman pahit perpolitikan di Indonesia waktu itu. Dengan adanya Nasakom itu pengalaman pahit kebodohan umat Islam Indonesia, walaupun tidak semuanya. Sing gak bodoh malah dihancurkan tuh. Dianggap kepala. Itulah ya, pengalaman pahit. Dan ini sejarah tidak akan lupa. Bisa lupa kalau ya, jangka panjang tentang pendidikan itu dirubah. Kalau kita membaca konsep tentang pendidikan 20 sampai 35, agama hilang, diganti akhlak. MUI, Muhammadiyah, NU sudah protes tentang hilangnya frasa agama ini. Coba. Makanya, baik, ibu bapak yang saya hormati, ojo dicampur. Sing larang sinten? Ojo dicampur hak karo batil, ojo dicampur. Sing larang sinten? Allah yang melarang. Surat 2 ayat 42. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahuinya. Ayat itu nek perlu kalimatnya dipreteli. Jangan langsung dibaca selesai tapi dipreteli. Kalimat yang pertama, wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kamu campur yang hak dengan yang batil. Jangan dicampur. Jangan dicampur. Islam itu tauhid.
Selain Islam itu musyrik, jangan dicampur. Nah, itulah contoh, jangan dicampur. Hak sesuatu yang dibenarkan oleh Allah untuk dimakan sebagainya itu halal, sedangkan yang dilarang oleh untuk dimakan itu haram, jangan dicampur. Pendek kata, hak dan batil jangan dicampur. Wala talbisul haqqa bil batil, jangan kamu campur yang hak dengan yang batil. Seperti tadi, pengalaman yang pahit untuk bangsa Indonesia 65 itu, Nasakom, jangan sampai terulang kembali. Kalimat berikutnya, wa taktumul haq. Wa taktumul haq. Dan jangan kamu sembunyikan, jangan kamu tutupi. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Jadi Al-Quran ini kalau kita baca satu ayat sampai selesai, tidak begitu nampak isi yang mendalam. Tapi dipreteli kalimat awal, wala talbisul haqqa bil batil, titik. Kalimat berikutnya, wa taktumul haq wa antum ta'lamun. Jangan kamu tutupi, jangan kamu sembunyikan yang hak itu. Islam itu hak, jangan kamu sembunyikan. Nah, sampaikan pada masyarakat, beritahukan pada masyarakat bahwa Islam itu hak. Jangan kamu tutup-tutupi, jangan kamu, padahal kamu tahu. Banyak orang yang belum tahu bahwa Islam itu satu-satunya agama yang hak. Betul? Banyak orang yang belum tahu. Penjenengan yang sudah biasa ngaji tahu. Karena sudah biasa ngaji, tahu Pak saya bahwa Islam itu satunya agama yang hak. Masyarakat banyak yang belum tahu, kasih tahu. Jangan malah penjenengan terbawa oleh omongan orang-orang tukang-tukang penyesat. Agama itu sama saja. Pernah dengar itu? Kalau tidak pernah dengar ya ini tadi baru dengar. Agama itu sama saja, itu tukang penyesat. Kalau yang ngomong itu bukan orang Islam, silakan saja lah, itu hak mereka. Tapi kalau yang ngomong itu orang Islam, perlu dilungguno. Perlu dilungguno, jak lunggu, jak diskusi. Mas sampean kok ngomong Islam ku podo iku dalilin di Mas. Dasare apa sampean kok ngomong Islam ku podo iku. Gitu loh ya. Wa taktumul haq, jangan kamu sembunyikan. Apa? Kebenaran Islam jangan kamu sembunyikan, jangan kamu tutupi. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Jelaskan. Ini loh. Islam tidak sama dengan yang lain. Dari sudut apa saja. Dari sudut apa saja. Islam tidak sama dengan yang lain. Dari segi akidah. Akidahnya orang Islam tauhid. La ilaha illallah. Akidah mereka musyrik. Masih percaya adanya Tuhan selain. Beda apa beda? Nah, sampean takone beda apa beda, Pak? Enggak tak takone beda apa sama, aja-aja ono sing salah jawab, boleh gak konsentrasi. Beda, dari segi itu aja sudah beda. Lah wong ngono kok muni agama itu sama. Tauhid. Bahkan manusia, bukan orang beriman loh ya, manusia semuanya diperintah oleh Allah supaya menyembah Tuhan, tapi tidak titik. Tuhan yang mana dijabarkan oleh Allah dalam kalimat itu supaya manusia tidak kesasar. Karena kalau ngomong Tuhan, orang punya banyak interpretasi. Tuhan itu apa-apa. Maka di ayat itu jelas, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Bahkan disambung pada ayat yang lain, samakah yang menciptakan dengan yang diciptakan? Tidak. Patung itu diciptakan.
dibuat oleh pembuatnya. Tidak sama. Manusia ini diciptakan, maka manusia jangan disembah. Termasuk anaknya Maryam itu manusia, jangan disembah. Baik, yang diperintah oleh Allah itu bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan nas. Surat 2. Monggo Bapak. 21. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu dan kamu bertakwa. Hai manusia, manusia apa saja, manusia bangsa mana saja, manusia beragama apa saja, diperintah oleh Allah, sembahlah Tuhanmu. Yang mana? Yang telah menciptakan kamu dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu. Kalau kita itu menyembah kepada Tuhan dalam kurung Allah, kita akan menjadi orang yang bertakwa. Tapi kalau yang kita sembah itu bukan Allah, bukan Tuhan yang menciptakan, tapi Tuhan yang diciptakan, maka yang disembah maupun penyembahnya, mereka nanti akan menjadi api neraka, bahan bakar api neraka. Baik, urutannya, sembahlah Tuhan yang telah urutannya adalah 16, 17. Pertanyaan yang sangat mendalam. Maka Allah yang menciptakan itu apa sama dengan yang tidak menciptakan? Meja ini dibuat oleh siapa? Manusia, tukang. Samakah tukang yang membuat meja dengan meja? Afala ta'qilun diutukmu. Anaknya Maryam itu diciptakan oleh Allah. Samakah Allah dengan anaknya Maryam? Ngono lho. Afala ta'qilun, afala tadzakkarun. Mengapa kamu tidak memikirkan dan sebagainya? Dan tidak sama yang menciptakan dengan yang tidak menciptakan. Hei, orang-orang musyrik. 16-20. Dan berhala-berhala yang mereka serupi selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun. Sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah itu, berhala tidak dapat membuat sesuatu. Bahkan mereka sendiri dibuat oleh orang. Lawang persis zaman Rasulullah dulu ada seorang sahabat yang akhirnya masuk Islam. Suatu ketika sahabat ini dalam rumah menangis dalam rumah, nangis gero-gero napa nggih? Menangis nangis, tidak ada orang di rumah, tidak ada orang. Suaranya terdengar dari luar sampai ada salah satu sahabat yang ngintip dari lubang kunci. Loh, Abu Bakar. Setelahnya itu hening, tidak ada suara. Lalu tertawa terbahak-bahak. Mari nangis, guyu. Nek zaman saiki nangis mergo bapake mati. Guyu tinggalane. Wah, itu zaman saiki. Baik. Berita ini nyampe kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Ada begini. Iya. Akhirnya dijak ngomong. Betul wakil. Kamu kapan itu menangis jadi-jadi? Iya. Kenapa? Saya ingat betapa banyak dosa saya ya Rasulullah. Ketika saya belum Islam,
Kalau ada anak perempuan lahir, bunuh. Tanpa ada sebab. Lahir perempuan, bunuh. Itulah yang saya menangis. Betapa banyak dosa saya. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni. Lalu mengapa kamu kemudian tertawa terbahak-bahak? Ya, saya ingat waktu panen gandum, saya membuat patung besar dari gandum itu. Ada telinganya, ada matanya, tak sembah-sembah. Setelahnya musim paceklik, tak titili. Saya ambil dimakan. Itulah saya tertawa. Gobloknya nemen saya waktu itu ya Rasulullah. Dan alhamdulillah sekarang saya telah mendapat hidayah. Nah, ibu bapak yang saya hormati, beda. Islam dengan tidak Islam beda. Jangan dikatakan sama. Nah, baik. Pertarungan antara hak dengan yang batil sepanjang masa. Buka surat 4 ayat 76. Orang-orang yang beriman mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tagut. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah. Orang yang kafir berperang di jalan Tagut, jalan setan. Pertarungan antara hak dan batil sepanjang masa. Jadi ini tidak cukup setahun 2 tahun, tidak cukup seabad 2 abad, melainkan sepanjang masa. Selama kita ini hidup, kita mengalami pertarungan antara hak dengan yang batil itu. Oleh karena itu, yang batil ojo diajak bolohan. Maka perangilah yang batil itu. Orang Islam menegakkan yang hak, menegakkan agama Allah. Orang kafir menegakkan yang batil, menghancurkan yang hak. Nah, disinilah bukti bahwa pertarungan antara hak dengan batil itu tidak akan pernah sirna. Sampai sekarang, sampai ya selama kita hidup, selama dunia ini masih ada. Surat 2 120. Stop sampai di situ. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan rela kepada kamu. Sampai kapan? Sampai kamu mengikuti agama mereka. Selama kita itu masih tetap Islam, Yahudi dan Nasrani tidak akan rela, tidak akan senang kepada kita selamanya. Bahkan ketidaksenangan itu, ibu bapak, tidak sekedar mandek tidak senang, bukan. Tapi ada tindak lanjut. Suratnya tetap ayatnya 217, tempatnya di tengah-tengah. Suratnya tetap surat 2. Ayat 217 letaknya di tengah-tengah. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu. Itulah. Jadi ayat 120 melompat ke ayat 217. Yahudi Nasrani bukan sekedar tidak senang. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang pada kamu, tidak akan rela pada kamu sebelum kamu mengikuti agama mereka. Tapi tidak berhenti di situ. Melompat ke ayat yang lain, ya, mereka tidak hentinya memerangi kamu. Ya, di tengah-tengah ketemu, Bu. 217 tengah-tengah. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu. Ya, sampai kamu murtad dari agamamu.
Maukah ibu bapak dimurtadkan? Maukah ibu bapak dimurtadkan? Tentu tidak. Maka jangan diam. Jangan diam. Lalu tidak diamnya bagaimana? Ayo, lakukan aktivitas. Yang pada intinya bagaimana kita membentengi diri, membentengi keluarga, membentengi masyarakat dari usaha pemurtatan. Jangan diri tok, diri, keluarga, masyarakat. Karena memang ayatnya begitu. Jaga dirimu dari api neraka. Ayat lain, jaga dirimu dan keluargamu. Ayat yang lain, wal takum minkum ummati yad'una ilal khair. Jadilah kamu orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, melarang kepada yang mungkar. Saya mengartikan diri, keluarga, masyarakat. Lakukan dalam rangka membentengi dari usaha pemurtatan. Menurut ayat ini, usaha pemurtatan tidak akan ada habisnya dengan segala cara. VOC datang ke Indonesia bukan karena rempah-rempah, bukan. Memang kalau menurut buku sejarah kan VOC datang ke Indonesia karena rempah. Tapi sebenarnya tidak karena rempah-rempah, juga karena dia membawa agama Nasrani dari Belanda. Kalau sekedar rempah-rempah, alah rempah-rempah. Ini loh yang kita kadang-kadang ya. Baik. Iya Pak yang saya hormati. Allah memang menciptakan segala sesuatu itu pasangan, hak batil, iman kafir dan sebagainya. Tujuan menegakkan agama, tujuan menghancurkan agama, selalu. Nah kita ini tinggal pilih berpihak ke siapakah kita ini supaya kita mendapatkan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Jalan dibentangkan luas oleh Allah. Ini loh, pilih. Nah, bahkan ada istilah dalam tanda petik partai setan dan tanda petik partai Allah. Sebenarnya bukan partai-partai model ini, partai bukan, tapi tanda petik golongan setan, golongan Allah. Kira-kira penjaringan mantap menjadi golongannya siapa, Bu? Bapak. Golongan. Kalau diterjemahkan dalam tanda petik partai. Partai setan, partai Allah. Pilih. Dan itu Quran itu. Bukan partai model sekarang. Itu Quran. Surat Al-Mujadilah. Ayat 19. Setan telah menguasai pernikahan, lalu menjadikan mereka lupa tentang Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi. Golongan setan. Jadi Quran menerangkan ada golongan setan dan ada nanti golongan Allah. Di ayat ini Allah sekaligus menegaskan dan ketahuilah sesungguhnya golongan setan itulah golongan yang rugi. Siapa yang mengikuti menjadi anggota atau simpatisan. Ini anggota lah punya KTA ya, kartu anggota ya. Simpatisan, gak dia kartu anggota. Tapi melok-melok, podo. Jangan menjadi anggota, apalagi menjadi pendukung utama golongan setan. Memang sekarang ini yang menjadi pendukung utama sing ketok mendukung, ketok paling mendukung, meneh oleh nggon disi.
Itu memang politik begitu. Tidak bisa dipungkiri. Siapa dulu yang membantu secara gigih, delok oleh nggon kabeh, oleh nggon kabeh. Lah sampeyan gak bantu, ya kok oleh nggon. Gitu loh. Nah, golongan setan. Dan sungguhnya golongan setan itu adalah golongan yang rugi. Lawan katanya ayat 22. Suratnya tetap. Engkau tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan hawa keimanan dan Allah telah memuaskan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Luar biasa. Agak panjang memang ini. Jadi Allah menguraikan dari awal. Tidaklah engkau dapati suatu kaum yang beriman. Artinya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu tidak akan mencintai orang-orang yang melawan Allah dan Rasulnya. Itu kalimat pertama. Kalimat yang pertama. Tidaklah engkau dapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian saling mencintai dengan orang-orang yang melawan Allah dan Rasulnya. Ada garis yang tegas. Kita orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tidak akan mencintai, saling mencintai dengan orang yang melawan Allah dan Rasulnya. Ampun, simak kalimat berikutnya. Walaupun mereka itu bapak-bapaknya, atau anak-anaknya, atau saudaranya, atau keluarganya. Luar biasa. Inilah garis yang tegas menurut Al-Quran. Ini garis tegas menurut Al-Quran. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan dari akhir itu, orang yang beriman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya itu tidak akan saling mencintai dengan orang-orang yang benci, yang melawan Allah dan Rasulnya. Walaupun bapakmu, anakmu, kerabatmu, garisnya tegas. Bagaimana Ibrahim dengan bapaknya? Tegas garisnya. Bagaimana Nuh dengan anaknya? Tegas. Dan seterusnya. Bahkan dalam memilih pemimpin pun, kalau dia itu lebih cenderung kepada kekafiran, jangan kamu pilih. Ngono. Ukurannya itu iman dan kafir, hak dan batil. Iman itu hak, kafir itu batil. Pertarungan antara iman dan batil akan terjadi selamanya. Milih pemimpin. Sebentar, saya belum lompat dulu, melanjutkan ayat ini. Ya. Jadi orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul tadi jelas garisnya. Tidak akan saling mencintai dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun bapak-bapaknya, walaupun anaknya, walaupun saudaranya dan sebagainya. Nah, orang-orang yang seperti itulah yang kemudian Allah memberikan janji yang sangat menyenangkan, surga. Dan di ayat terakhir Allah menyatakan
Mereka itulah golongan Allah. Dan golongan Allah itulah golongan yang menang. Kalau tadi ayat 19, golongan setan. Hizbus Syaitan. Nah, tinggal pilih. Tinggal pilih. Memang janji Allah itu nanti, tidak nampak hari ini. Kelemahannya manusia itu kalau dijanjani sesuatu kontan. Contoh, panjenengan dijanjeni oleh Pak Eri. Kenal Pak Eri? Wali kota. Panjenengan dijanjeni, panjenengan akan diberi santunan atau hadiah atau apa? 50 juta kontan. Harap diambil besok hari Jumat jam 8 tepat di kantor kerja saya. Berani telat? Ada ning sore catatane. Terlambat hapus, hangus. Atau bisa catatannya harap datang 10 menit sebelum 1 juta. Katakanlah pengurus RT dijanjikan mendapatkan bantuan untuk apa? Nek perorangan gak apa hubungan sampean karo wali kota? Katakanlah saya pengurus kampung. Saya minta bantuan untuk pavingisasi. Lalu setelah dipelajari, oh layak ini. Karang jangan ganggu liku kampungnya kayak ngono, layak. Langsung dibalas. Oh iya Pak RT, 50 juta. Silakan diambil besok jam 8. Ingat, terlambat hangus. Wani terlambat? Enggak berani. Janjinya manusia itu memang gitu. Tapi janjinya Allah enggak kontan dah. Kita dijanjikan oleh Allah luar biasa banyaknya. Baik dunia, lebih-lebih akhirat, cuma agak kontan gitu. Disitulah yang kadang-kadang manusia mengabaikan. Ngentengno. Gak tertarik belas. Contoh, bangun sebelum subuh. Kalau kita datang sebelum jam subuh ke masjid, nah, tahiyatul masjid. Setelahnya itu mendengar adzan. Setelah adzan, sholat 2 rakaat. Apa janji Allah terhadap orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh? Luar biasa, melebihi. Tapi kontan enggak? Karena enggak kontan. Karena enggak kontan. Maka ada banyak ulama-ulama yang ngomong, Islam itu baru betul-betul jaya dan menang kalau jamaah sholat subuh sama dengan jamaah sholat Jumat. Wah, ngono ya. Nek Jumat masjidnya penuh ya? Nek subuh? Islam akan betul-betul tidak akan mudah dikalahkan. Kalau jamaah sholat subuh, walaupun tidak sama persis dengan sholat Jumat, sebanyak itu, menunjukkan bahwa orang Islam sudah betul-betul sadar akan janji Allah. Itu baru tahiyatul masjid dan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Setelahnya itu, karena ada jamnya habis, iqamat. Begitu iqamat, sholat berjamaah ada? Jamaah. Ditambah di awal waktu. Berjamaahnya 27 derajat dibanding sendiri. Di awal waktu. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai? Ada 3 amalan. 1, as-sholatu ala waktiha. Sholatlah kamu tepat pada waktunya. Betapa nikmatnya kalau kita bisa meraih itu. Sekarang orang Islam banyak yang sholat subuh tapi embuh jame.
Ya walaupun masbuk, telat sak rakaat oleh nyusul, tapi seje. Atau sholat duhur. Duhur sekarang itu berapa? 11.40 sekian. Kalau penyikan jam 1 sholat duhur sah? Sah napa sah? Sah, wong pancen durung asar kok. Barangkali ketika panjenengan takbir, alhamdulillah. Allah akan ngomong, kowe mau nandi ae. Itu yang barangkali telinga kita belum pernah mendengar. Nah, saiki tak krungokno. Saiki tak krungokno. Sah. Loh memang kalau secara fikih sah. Karena masih belum asar, sah. Tapi ketika kamu Allah berkata, kowe mau nandi ae, Jong. Mudah-mudahan kita yang selama ini suka begitu stop. Istighfar. Banyak mohon ampun. Kepentingan Allah dinomor 2-kan. Ya Allah ya Rabbi, kok tega menungso kaya ngene iku. Kepentingan manusia lebih diutamakan. Kata Allah, aku yang beri rezeki kepada kamu dan aku tidak minta rezeki kepadamu. Keperluanmu semuanya tak cukupi. Tak kongkon ngene kok males. Ibu bapak yakin bahwa Allah itu telah memberi rezeki kepada kita? Allah tidak minta rezeki kepada kita? Yakin? Dasarin apa? Surat piro? Lho iki. Lho kan ngono balik. Yakin? Yakin. Quran ya. Surat piro? 132. Ya. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Ibu bapak, ayo dipreteli kalimat ini. Kalimat pertama, suruh keluargamu untuk sholat. Opo kok suruh keluargamu untuk sholat? Kok gak untuk puasa? Kok gak untuk zakat? Kok gak untuk haji? Ayo. Puasa wajib? Zakat? Haji? Opo kok suruh keluargamu untuk sholat? Ah iya. Ngono ya. Nah, begini, Bapak. Memang semuanya itu perintah, tapi sholat itu harga mati. Puasa Ramadan kalau hari itu sakit boleh tidak puasa, boleh ganti ya. Zakat kalau harta yang kita miliki belum senisab, belum wajib harta. Haji kalau belum mampu, sholat di rumah, sholat keluar, sehat, sakit, kaya, melarat, dan seterusnya. Makanya di situ. Dan sholat itu, mengingat Allah dalam kurung sholat itu lebih utama dibanding ibadah yang lain. Ibadah yang lain ini dibandingkan sholat. Makanya ayat itu jelas. Wa'mur akhlaka bisolat. Suruh keluargamu. Ibu bapak jangan lengah menyuruh keluarganya. Kan ini perintah. Jangan penjenengan berkata, yang penting aku sholat. Yang penting aku sholat. Bojone gak sholat diumbar. Anaknya gak sholat diumbar. Dan seterusnya. Wah, wasonnya. Kita pemimpin. Kulukum ra'in. Setiap kamu pemimpin. Besok ditanya ini pertanggungjawaban. Suruh keluarga untuk sholat. Awasi pelaksanaannya. Karena ada anak, kadang-kadang gak anak, orang tua sholat jundal-jundil. Napa jundal-jundil? Gak tumak nina blas. Tul. Mergo apa? Dintani langganan, kok salah langganan aku. Dan seterusnya. Alhamdulillah. Baru kalimat berikutnya, aku.
tidak minta rezeki kepadamu, kata Allah. Justru aku yang memberi. Panjenengan punya anak, wis dicukupi anak itu, butuh ini tak cukupi. Suatu ketika anak disuruh apa ngene gak gelem, nesu mboten panjenengan. Nak nemen. Sembarang dicukupi karo ibu bapak dikongkon ngono kemo. Sama dengan ini. Dicukupi kita oleh Allah. Dicukupi kita ini oleh Allah. Dan ini cara Allah ngeman kita supaya kita menjadi mulia. Menjadi mulia. Sholat. Dan tadi saya tegaskan, ibadah sholat itu lebih utama dari yang lain. 29, 45. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan pada Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamanya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ketahuilah, sesungguhnya mengingat Allah dalam kurung sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Yang lain seperti tadi itu puasa Ramadan. Barang siapa yang pada hari itu sakit boleh tidak puasa, ganti hari lain dan seterusnya. Tapi namanya sholat harga mati. Harga mati. Kapan panjenengan boleh tidak sholat? Kapan panjenengan boleh tidak sholat? Nek disolati. Oh ya. Makanya ayo. Ya. Pertarungan antara yang hak dengan yang batil sepanjang masa. Dan yang hak pasti menang. Tadi ada partai Allah, ada partai setan. Golongan Allah dan golongan setan. Tidak ada setan menyuruh baik, itu tidak ada. Dan tidak mungkin Allah menyuruh jelek, itu tidak ada. Coba buka surat 2, 268. Setan menjadikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji yang kecil. Sedangkan Allah menjadikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Setan menjanjikan dalam kurung menakut-nakuti. Menakut-nakutin apa? Menakut-nakutin apa? Kemiskinan. Artinya kalau panjenengan mau bersedekah, mau infak dan sebagainya, kata setan melarat kon. Kaken yuran. Bayar ngene melarat kon. Itu katanya setan. Mau sholat subuh nyangking ngiseni kotak infak. Engko dhuwur ngiseni mana melarat kon. Itu kata setan. Tapi Allah menjanjikan itu loh. Setiap yang kita keluarkan untuk fisabilillah, Allah akan mengganti dengan ganti yang berlipat ganda, bahkan tidak terhitung jumlahnya. Yakin? Gak yakin kafir. Loh iya, ngajak Allah, gak yakin kafir. Satu ayat Al-Quran gak diyakini kafir. Apa mana Quran gak diyakini kafir? Nemen kafir ya. Baik kafir. Nah, ini setan dengan Allah. Setan itu sudah pernah saya terangkan ada dua macam ya. Ada setan yang tidak nampak, golongan jin, iblis itu tidak nampak, tapi pengaruhnya nampak. Mendung, budal, kudanan kon itu kata setan. Tapi kata Allah, bismillah budal. Perang. Tinggal kita memenangkan yang mana. Ya, tinggal kita menangkan yang mana. Baik. Setan lawan Allah. Sekarang orang musyrik lawan Allah. Ngono ya. Surat 2 221. Pernikahan campuran. Pernikahan beda agama. 221. Mas Isa, monggo. Dan janganlah kamu nikahi perempuan
Stop. Ayat ini, kalimat ini untuk orang laki-laki yang beriman. Jangan kamu nikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum dia beriman. Lanjut. Sungguh hamba saya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Nah, jadi jangan hanya tertarik casingnya. Casingnya banyak, potongan kok gitar, gitar ya, dan seterusnya. Jangan tertarik karena dia musyrik, jangan. Lanjut. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Kalau kita punya keluarga perempuan muslimah, jangan sekali-kali dinikahkan dengan laki-laki yang musyrik. Lanjut sama dengan tadi. Sungguh hamba saya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hati. Nah, sekarang pertarungan antara musyrik dengan Allah. Lanjut. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga. Stop. Mereka siapa yang mengajak ke neraka? Orang musyrik mengajak ke neraka. Pertarungan antara yang hak dengan yang batil. Kalau tadi iman dengan kafir, setan dengan Allah. Sekarang orang musyrik dengan Allah. Mereka orang musyrik itu mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga. Pilihin perang. Kadang-kadang, tapi ini alhamdulillah. Saya tadi baca MK, kenapa MK nih? Mahkamah Konstitusi menolak pernikahan beda agama. Jawab pos hari ini. Jadi orang-orang yang sudah mendapatkan akta nikah yang sudah diputuskan di pengadilan beda agama tidak akan mendapatkan buku nikah dari KUA. Jawab pos hari ini. Kan sudah banyak terjadi, dah? Termasuk Surabaya. Sah menurut negara, tapi menurut agama gak salah. Lebih-lebih dipertegas oleh MK. MK menolak pernikahan beda agama. Baik yang laki-laki yang Islam, istrinya tidak Islam, atau sebaliknya. Belum sempat saya clipping tadi. Saya kalau ada gitu tak clipping. Jadi ngomong dia ono. Alhamdulillah. MK masih diberikan ketegasan oleh Allah. Walaupun pengadilan sudah banyak yang membolehkan. Laknat Allah terhadap hakimnya. Apa mana hakimi Islam? Apa mana hakimi Islam? Dalam? Tidak pernah baca Quran ya? Ya. Ini tak ceritanya. Ya. Itulah Ibu. Padahal kita itu diperintahkan oleh Allah, udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kamu dalam Islam secara kafah. Istilah saya, jadilah kamu orang Islam yang berkualitas. Bagaimana orang Islam berkualitas itu? Manakala ditunjukkan dengan dalil-dalil Allah dan Rasulnya, sami'na, itu dadakna hakim beragama Islam berani melawan aturan Allah, mengesahkan pernikahan campuran. Surabaya. Atau ada orang Islam wani kawin dengan beda agama. Oh, pertanyaannya menabot. Mal, pirang tahun bojomu kafir, Mal sapa iki? Jamal Mirdad. Mal, pirang tahun bojomu kafir, Mal? Lampun kok pengen mlebet Islam, teman. Pohon jarak panjene, Mal. Sejak awal tak pasang rambu-rambu dilarang parkir di sini. Kon parkir tak derek motormu. 500 per hari. Kan tak larang, jangan kamu nikah dengan orang musyrik. Kon sik nekat. Berapa tahun kamu?
Ditambah mana anakmu agamanya apa mal? Tanggung jawabmu mal. Mudah-mudahan Kang Jamal Mirdad sudah tobat. Kita doakan mudah-mudahan Jamal Mirdad wis tobat. Nek gak tobat, makanya ibu jangan hanya tertarik dengan casingnya. Dulu casingnya luar biasa, tapi ternyata under delay itulah. Ini aturan Allah. Mengingkari satu saja ayat Al-Quran kafir. Nah, mengingkari satu ayat Al-Quran kafir. Saya menerangkan biasanya kan itu. Ono wong pilih-pilih kan gitu dong, ya. Oh iki sing cocok iman, sing gak cocok gak gelem. Nikah itu hak asasi. Wow. Nikah itu yang penting ada kecocokan. Al-Quran diabaikan. Kafir. Nah, baik. Sudah 10:30. Ada yang ingin tanya? Monggo. Sebenarnya masih banyak. Ya. Ya. Pemahamannya jangan letterlek kalimat itu. Iya, betul. Iya. Kalau makanannya silakan. Makanannya ahli kitab silakan dimakan selama itu bukan barang haram. Tapi pernikahan coba merujuk pada surat 2 ayat 62. Nah, ini orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. yang harus digarisbawahi beriman. Beriman kepada Allah. Allah yang bagaimana? Mereka beriman kepada Allah, tapi bukan Allah yang satu-satunya. Allah yang punya anak dan seterusnya. Di sini loh, tidak benar. Ya, jadi surat 5 tadi itu coba kaitkan ini. Ditambah lagi surat 5 ayat 69 hampir sama. 5, 69 hampir sama. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya dan mereka tidak bersedih hati. Titik beratnya adalah siapa saja mereka, tapi mereka adalah orang yang beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Rukun iman itu 6, tapi titik beratnya iman kepada Allah dan hari akhir. Ya lainnya penting, tapi seringkali dititik beratkan pada iman kepada Allah dan hari akhir. Iman kepada Allah ini utamanya. Hari akhir supaya kita sadar bahwa perbuatan kita waktu hidup sekarang ini besok balasannya di sana. Adapun jalannya yang harus kita lalui iman kepada kita, iman kepada malaikat. Kita sadar bahwa kita hidup ini selalu diikuti malaikat dan seterusnya. Tapi yang paling banyak adalah iman pada Allah dan hari akhir. Baik, mudah-mudahan dengan penjabaran-penjabaran ini kita senantiasa punya ghiroh, punya semangat untuk menegakkan yang hak, karena yang hak itu dijamin menang oleh Allah. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.